Mas Arhamuddin ahli yang begitu tajam ya melihat tidak hanya dikotomi teks dan konteks. Kalau tadi kan Mas Amin menawarkan antara teks dan konteks. Teks tidak bisa berdiri sendiri, ada konteks yang melatar belakangi. Kemudian Mas Victor melihat bahwa ada hegemoni ya demi apa zaman ke zaman dari kolonial hingga ke reformasi, ada hegemoni yang menyebabkan bahwa Kakula justru bertransformasi karena terjadi proses negosiasi di situ ya. Kemudian yang lebih tajam lagi Mas Arhamuddin melihat bahwa justru Kakula melampaui politik itu sendiri, di mana politik dan estetis itu menyatu menjadi satu, sehingga para politisi tidak melihat aspek itu gitu. Kakula melakukan politik secara tidak sadar, dia belajar juga dari bagaimana estetika dari kalangan elit tuh, sehingga saat aku lalu ditampilkan terus-menerus para hegemon itu tidak sempat bercuriga gitu kan. Justru di situ dia survive, dia mengambil keuntungan juga. Nanti kita gali dari Mas Amin seperti apa kira-kira itu. Mungkin sebelum kita break menulis Mas Amin Abdullah menanggapi sedikit aja sebelum kita sehat dan masuk ke tanya jawab. Mungkin Mas Amin masih di situ? Ya, pertama tentu saya terima kasih ya kepada kurator muda ini, Pak Victor dan Arhamuddin ya, yang telah membuat semacam review, bacaan kembali apa yang saya tulis. Saya setuju, memang di salah satu kesimpulan di buku itu adalah sejarah perkembangan Kakula itu sesuatu yang dialektis, betul. Itu betul. Jadi kalau Victor sempat baca di bagian-bagian akhir, memang salah satu kesimpulannya itu, selain bahwa musik itu sesuatu yang netral, tetapi kemudian konteks yang membuatnya dia mengkonstruksi pada satu identitas tertentu. Satu kesimpulan yang lain adalah betul sekali bahwa perkembangan Kakula itu sesungguhnya sesuatu yang dialektis. Oleh sebab itu sesungguhnya tadi ini sekaligus apa yang saya tanggapi Arhamuddin Ali ya. Sebenarnya saya terus terang kaget ya ketika sampai situ ya, maksudnya begini, Arhamuddin juga sampai menangkap bahwa apakah kemudian ensemble Modern Palu itu puncak pencarian. Sebenarnya saya tidak juga mengatakan bahwa itu puncak, bahwa itu adalah solusi dari semuanya, seperti yang bahasanya Anda bahwa itu adalah aksioma. Kalau baca di bagian kesimpulan di bab 7, saya sampai mengatakan bahwa akan ada perubahan selanjutnya. Saya akan mengatakan bahwa akan ada perubahan selanjutnya, dan perubahan itu yang penting sekali adalah aktor. Disertasi ini tidak hanya mengiyakan apa yang dikatakan Hall bahwa identitas itu berubah-ubah, tetapi satu hal yang sangat penting dalam disertasi ini adalah menunjukkan peran-peran individu. Tadi Anda menyebut bagaimana Hasan Baswan, tapi yang belum disebut adalah bagaimana ina-ina atau ibu-ibu yang ada di Kakula Nuada Talise yang mempunyai berinisiatif untuk membuat Kakula dari besi. Itu yang salah satu individu juga. Terus kemudian saya dengan Kakula kontemporer. Oleh sebab itu, karena dia sesuatu yang dialektis, kembali lagi apa yang dikatakan oleh Victor, maka akan ada aktor baru. Saya setuju. Berarti ini sebuah aksioma, bisa dianggap sebuah aksioma, tetapi saya tidak bermaksud untuk bahwa ensemble Modern Palu adalah the climax and then fix everything. Jadi dia ingin menyelesaikan semua masalah, tidak. Itu hanya karena memang dalam sebuah penelitian kan harus ada batasnya. Ini disertasi ini ditulis tahun 2013 dan oleh pembimbing saya perlu menyebutkan, selain saya harus menyebut Pak Sandiaga Uno yang berkenan untuk memberi kata sambutan, dan menurut saya teman-teman perlu untuk membaca kata sambutannya karena dia menyebut bahwa ini sudah berpolitik ya. Jadi sebuah kekuasaan yang mengatakan bahwa kita membutuhkan konsep ekonomi kreatif dalam kaitannya dengan menciptakan lapangan kerja. Satu hal yang perlu saya sebut di sini adalah Ibu Profesor Melanie Budianta. Profesor Melanie Budianta lah yang kita tahu sendiri dia adalah Babon Cultural Studies. Dialah yang kemudian menyarankan bahwa sebaiknya disertasi ini sayang sekali kalau tidak dijadikan buku. Oleh sebab itu saya memberanikan diri untuk menjadikan disertasi ini menjadi buku. Demikian Pak Hengki, komentar singkat saya. Oke, baiklah Sobat Perpromi yang beriman. Silakan siapa yang berkontribusi duluan.
Ya, monggo. Mohon Siapa? izin Pak. Oke, silakan. Oh, ini yang punya musik Nusantara ini, lurahnya musik etnis nih, Mas Amin Rasak. Monggo Daeng. Ya. Terima kasih Bang Hengki. Sebenarnya saya juga ingin bercerita bahwa saya ini adalah generasi korban kreasi baru ya. Karena peristiwa itu 87 saya pas menginjak ke sekolah yang didirikan Konservatori Karawitan. Kreasi baru itu 1987 lagi gencar-gencarnya, sehingga saya sebenarnya adalah korban kreasi baru yang baru saya tahu sekarang ini bahwa itu adalah kekerasan budaya terjadi pada saat itu sebenarnya kalau mau dikritik. Saya adalah korbannya, jadi kita tidak bisa berkreasi macam-macam. Pokoknya jadi 12 jam menjadi 7 menit. Bayangkan Pak Karena, saya iringi sepanjang hidup saya di Makassar itu 6 menit, 7 menit. Kalau mencakup pendapatan lumayan, ya pendapatan 7 menit kita bisa dapat 15.000, itu kan korbannya di situ. Tapi lumayan. Saya kira proses Kakula juga. Tapi apa yang di bukunya Bang Amin ini adalah seharusnya terjawab beberapa pertanyaan bahwa apa sih sumbangsi musik budaya ekspresif ini terhadap negara. Kalau kita menelisik sejarahnya secara historis bahwa sejak Orde Lama, apalagi di Indonesia Timur itu, waktu menjadi Indonesia Timur ya, negara Indonesia Timur ya, saya hampir jadi perdana menterinya. Di Indonesia Timur itu musik inilah yang digunakan. Pendekatan Soekarno ini pendekatannya terhadap seni budaya untuk melahirkan patriot secara nasional melalui kebudayaan itulah. Jadi cocok dengan kebijakan kebudayaan perubahan musik. Tapi perubahan itu sekarang itu harus diperjelas, lebih diperjelas lagi. Kalau Soekarno itu kan jelas orientasinya adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme di Indonesia Timur. Itu karena kalau tidak ya terbalik. Kalau tidak ini Jogja. Makanya setelah peringatan RI kalau tidak salah 1960-an itu semua musik tradisi di timur itu diangkut ke Jakarta. Setelah pindah dari Yogyakarta itu untuk memperingati negara secara besar-besaran seperti itu, termasuk bagaimana menasionalkan Kolintang, bagaimana angklung menyerang ke timur, Kolintang menyerang ke barat. Itu karena itu adalah pengalaman dari 1980-an sejak sekolah SMA itu, semua itu berubah. Jadi yang sakral menjadi sekuler, yang ritual menjadi profan, hingga kesenian itu berubah. Dan memang dari segi kreativitas itu sangat memang cepat ya, tapi di situ saya lihat ada kekerasan yang terjadi. Kalau sekarang ini ya harus punya orientasi lah untuk mengembangkan seperti ini. Dalam hal ini bukunya Pak Amin juga, musik itu politik. Kalau saya masih sebatas musik itu adalah media. Jadi media politik yang paling ampuh itu adalah musik. Gitu. Karena musik tidak tampak ketika dia akan berpengaruh, termasuk pengikutnya itu. Jadi musik itu politik itu saya kira terlalu bagi saya, tapi musik sebagai media politik dalam mengambil kebijakan kebudayaan itu pasti lebih menurut saya lebih halus sedikit saya. Ya seperti itu. Jadi musik itu media politik, jadi ditambah musik itu media politik. Jadi musik itu politik, itu perlu dijelaskan lebih jauh lagi oleh Pak Amin. Apakah itu sekedar judul atau memang musik itu sudah menjadi politik
Kalau musik barat itu musik itu bukan politik, tapi dia media politik, khususnya di gereja, pertarungan antara ini di luar itu. Ya seperti itu. Saya kira saya itu Bang. Thank you. Terima kasih. Dayang Amir. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebagai media, penting musik jangan jadi tukang dorong mobil mogok di politik ya. Mobilnya jalan tinggal tuh ya kan. Mungkin Mas Amin silakan tanggapi sedikit dulu sebelum. Ya, mungkin dua hal yang perlu ditanggapi. Pertama mengenai kreasi baru sebagai kekerasan budaya. Memang benar ada beberapa teman-teman merasa bahwa kreasi baru itu kekerasan budaya. Namun di buku ini sebenarnya hanya menyampaikan fakta bahwa menjelaskan mengapa ada terjadi seperti ini, mengapa terjadi misalnya peniruan gamelan Jawa karena kreasi baru. Tapi sebenarnya kreasi baru itu benar pada konteksnya. Jadi pada konteks orde baru itu memang didorong untuk itu. Bahkan tidak semua juga buruk karena Pomonte, kalau untuk masyarakat Sulawesi Tengah, karena tari Pomonte itu justru mencapai puncaknya itu ketika Orde Baru. Jadi betul-betul dia mengalami rewind, mengalami terus-menerus berubah dan semakin mencapai puncaknya pada ketika Orde Baru. Hanya memang saja benar seperti yang dikatakan Pak Arham tadi, bahwa tiba-tiba penarinya yang dulu di zaman Orde Lama menggunakan baju merah, tapi pas begitu Orde Baru berganti menjadi baju kuning. Terus kemudian yang paling itu pada studi gender, teman-teman yang studi gender itu sangat terpesona begitu temuan saya ketika kemudian para penari itu menggunakan penutup kepala warna kuning. Jadi semacam bukan jilbab tetapi penutup kepala warna kuning, dan itu benar-benar itu benar-benar oleh teman-teman kajian gender mengatakan ini benar-benar bagaimana kemudian wanita menjadi representasi negara. Itu bisa dilihat di situ, di buku itu dilihat itu. Memang itu bisa jadi menurut saya memang sebuah fenomena itu yang disebut dengan interpretatif konstruktivisme. Jadi itu makna itu dibangun. Jadi tapi kemudian tidak ada makna yang tunggal, tidak ada makna yang absolut. Apakah kemudian kreasi baru itu sebuah kekerasan budaya? Bisa juga tidak. Bisa juga merupakan sebuah pilihan pada saat itu, karena pada saat itu kita sadari benar bahwa Orde Baru memang melawan lekra. Orde Baru memang melawan estetika kesenian yang kesenian yang representasi rakyat. Itu yang jadi benar pada zamannya, dan seperti tadi bahwa kalau kita menggunakan, karena memang ini ini konstruktivistik. Jadi memang dia tidak ada kebenaran tunggal. Tidak ada kebenaran yang absolut gitu. Jadi itu adalah interpretasi saya terhadap fenomena kreasi baru, seperti juga Dayang Amir tadi memberi interpretasi terhadap kreasi baru sebagai kekerasan budaya. Nah, mengenai musik itu politik, itu memang kalau lihat tadi bagaimana kemudian landasan konseptual yang saya gunakan, bahwa etnomusikolog atau kemudian etnomusikolog biasanya masuknya itu orang-orang kebudayaan masuknya dari, kalau penelitian itu masuk dari material culture, masuk dari konkret, wujud konkret kebudayaan, musiknya. Jadi kalau seorang etnomusikologi akan masuk dari musiknya. Dari musiknya itu kemudian dia membongkar, dia melihat musik, dia membongkar teks, dia melihat ada perubahan teks yang terjadi, kemudian dia mencoba untuk mencari konteksnya. Jadi interaksi sosial apa yang membuat kemudian musik itu menjadi begitu. Dan yang paling dalam lagi adalah ideologi apa yang membuat orang menciptakan musik seperti ini. Ideologi apa yang membuat perubahan musik seperti ini. Nah, dalam buku ini yang dicari adalah ideologi politik. Itulah kemudian saya mampu untuk melihat bahwa musik yang terjadi di Orde Baru atau musik yang terjadi di Orde Lama itu kaitannya dengan ideologi politik rezim. Maka dengan satu kesimpulan yang sederhana bahwa musik itu politik.
Bisa juga seandainya kemudian musik itu kendaraan politik. Ada teman saya mengatakan, ya musik itu kendaraan politik. Seperti tadi Amir Dayang Amir juga mempunyai pendapat bahwa musik itu media politik. Saya kira itu adalah bagaimana kebebasan kita untuk membuat semacam kesimpulan-kesimpulan atau pernyataan-pernyataan kita. Bahkan saya terus terang kaget. Saya sekali lagi kaget dengan apa yang Arham mengatakan bahwa Kakula yang politis, bahkan melampaui politik, karena dia melihat bahwa politik adalah sesuatu yang dikotomis antara kami dan mereka, seperti juga definisi identitas. Oleh sebab itu, musik itu politik itu mempunyai banyak makna, dan semua kita akan mempunyai makna semua kita mempunyai pandangan tersendiri atau interpretasi tersendiri terhadap apa yang saya sampaikan dengan musik itu politik. Saya kira itu, Bung Amir. Salam Kiraing. Ya Bang Ye.